Ya, sebelum saya mulai, teman-teman semuanya, saya kasih disclaimer dulu ya bahwa seperti biasanya Instagram Live malam hari ini dan semua edukasi yang kita kasih baik di Trade maupun di Instagram Live, kalau ada saham yang dibahas, semuanya bersifat referensi dan bersifat edukasi. Jadi mesti diolah lagi untuk pengambilan keputusan dan juga pasar saham mengandung risiko yang harus diantisipasi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ada Budia Natali, ada Wandi, ada Samuel, Chen, ya, oke, saya nggak bisa sebut satu-satu. Anyway, teman-teman semuanya, malam hari ini saya mau bahas tentang banyak saham ya, karena saya malam hari ini live sendiri bisa ngebahas banyak saham. Terus teman-teman, saya juga mau sampein teman-teman yang belum di saham dan pengen coba-coba bisa masuk ke IDX virtualtrading.idx.co.id ya. Jadi itu buat coba-coba dulu tanpa modal gitu. Oke. Sentimen yang pertama yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah sentimen global, dan setelah itu diikuti sentimen dari nasional dan juga saham-saham yang lain ya. Oke, jadi kalau dari global sendiri, The Fed tak dengar suara. Oke. Kalau dari global sendiri, The Fed diperkirakan akan tetap menahan kebijakan sebelumnya sekalipun ekonomi di Amerika Serikat sedang bertumbuh gitu. Jadi banyak kemajuan perekonomian di Amerika Serikat seperti vaksinasi yang berjalan dengan lancar, kemudian GDP-nya juga bertumbuh dan juga klaim tunjangan pengangguran yang terus menurun, dan itu sangat bagus sekali buat US. Tapi The Fed sepertinya belum menunjukkan adanya tanda-tanda untuk membuat kebijakan ini menjadi hawkish gitu. Jadi masih dovish gitu. Jadi masih mempertahankan kebijakan yang sebelumnya. Ya, jadi suku bunga juga masih yang sebelumnya masih dijaga gitu. Kemudian kalau diperhatikan secara pengangguran sendiri, hampir 1 juta pekerjaan itu mulai ditambahkan pada bulan Maret kemarin, terkonsentrasi di sektor rekreasi dan perhotelan yang sempat hancur pada awal pandemi di US. Nah, hasil rapat dari The Fed ini akan diumumkan pada Kamis pagi waktu Indonesia. Jadi besok pagi gitu. Teman-teman, kalau kita perhatikan saat ini US dollar ada sedikit menguat ya. Terakhir pada candle terakhir itu ada sedikit menguat sebelum pengumuman dari The Fed dan pidato Powell. Nah, perhatian dari investor untuk hari ini dan juga besok itu semuanya tertuju pada kesimpulan rapat 2 hari rapat kebijakan The Fed dan juga pidato dari Powell ini. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, kalau kita perhatikan juga, sekarang kita lihat dari China. China ini seperti yang kita udah bahas sebelumnya bahwa perekonomian China pada kuartal 1 kemarin membaik. Dan kalau kita perhatikan, ini masih akan tetap terjaga sampai kuartal 2 berakhir hingga bulan Juni nanti gitu. Sekalipun ada lockdown di India, permintaan batu bara masih akan tetap bagus dari China, dan kita perkirakan juga untuk konsumsi listrik di China pada tahun ini bisa naik 9%. Di kuartal kedua atau di April, Mei, dan Juni ini bisa naik 9% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Ya, jadi kalau secara tahunannya sampai tahun 2021 berakhir itu diprediksi peningkatan penggunaan listrik dari China Electricity Council itu sekitaran 7-8% gitu ya. Ini kenapa terjadi peningkatan penggunaan listrik ini, kenapa terjadi? Karena ya perekonomian sudah mulai berjalan dengan baik, dan konsumsi listrik di China ini sangat erat sekali dengan konsumsi batu bara. Meskipun di China sendiri juga mereka ada memproduksi batu bara, tapi kurang karena industrinya lagi sangat berkembang. Jadi impor dari Indonesia masih akan sangat diperlukan sekali. Dan kemarin yang saya bahas ya, kemarin saya juga ada bahas sektor batu bara. Bentar ya. Ya, kemarin saya ada bahas untuk coal mining juga yang paling diuntungkan untuk perbaikan perekonomian dari China ini nanti. Ini akan ada Adaro dan juga PTBA. Jadi
untuk Adaro sendiri ini meningkatkan ekspornya 71% dan PTBA 54%. Dua saham ini lagi disupport dan disupport terus, udah lama disupport, emang lagi sideways disupport gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan punya dua saham ini ngelihat potensi dalam jangka menengah itu cukup oke, meskipun dalam jangka pendeknya ya masih tetap harus bersabar. Nah, kemarin saya juga ada sebutkan bahwa ada ketidakseimbangan antara demand dan supply batu bara gitu. Jadi demand-nya sudah membaik tapi supply-nya belum bertambah, dan juga stimulus juga menambah sentimen positif buat permintaan batu bara ini. Akan ada potensi super cycle di sektor batu bara ini. Nah, tapi dampaknya mungkin nggak langsung terasa. Kalau di tahun 2008 waktu itu ada stimulus, dampaknya yang terasa tuh harga coal meningkat secara bertahap itu sampai pada tahun 2011. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang menabur untuk batu bara ini, mungkin nanti akan bertumbuh secara gradual gitu dalam beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini pas banget di area sangat support banget untuk saham-saham batubara khususnya Adaro dan PTBA itu tadi. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri ini pemerintah ada mengumumkan untuk meningkatkan produksi dari batubara domestik senilai sebanyak 75 juta ton ya. Jadi kalau kita perhatikan peningkatan produksi batu bara ini sebenarnya adalah untuk tujuan ekspor, untuk ngegenjot ekspornya gitu. Jadi bukan untuk dalam negeri. Oke. Kemarin saya ada bahas untuk batu baranya ya, dan saya akan lanjutkan untuk sentimen yang lainnya dari dalam negeri ya. Dalam negeri sekarang dari Indonesia, Asian Development Bank meramal perekonomian Asia, ya mungkin Asia dulu sebelum Indonesia nih. Perekonomian Asia bisa tumbuh 7% pada tahun 2021. Nah, kalau Indonesia sendiri gimana? Indonesia ini diprediksi akan tumbuh sekitaran 4,5% di tahun 2021, dan ini membaik gitu dibandingkan tahun 2020 kemarin yang sempat minus gitu ya, sempat resesi karena minus 2 kuartal berturut-turut gitu. Indonesia sebelumnya diprediksi perekonomian akan tumbuh 4,5% pada 2021 dan juga akan meningkat menjadi 5% pada 2022 oleh Asian Development Bank gitu. Dan angka ini juga align dengan prediksi dari pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia, dan juga dari Kemenkeu juga, dan juga dari BI gitu. Nah, pemulihan ini akan mendorong sektor apa? Maksudnya kalau perekonomian recover, sektor apa yang bakalan turn around? Yang bakalan turn around banget, yang pertama pastinya adalah sektor manufaktur. Karena stimulus fiskal pemerintah melalui program perekonomian, program pemulihan ekonomi nasional itu sangat besar sekali di sektor infrastruktur. Infrastruktur itu apa sih? Infrastruktur itu salah satunya adalah konstruksi. Nah, konstruksi ini sahamnya ya antara WSKT atau PTPP, dua itu yang paling menonjol gitu. Anyway, ini bukan saya ngomong rekomendasi secara khusus, kita melihat secara garis besar untuk dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian yang kedua, sektor konsumsi. Sektor konsumsi ini, konsumsi domestik ini diperkirakan akan mengalami peningkatan secara bertahap. Nah, kalau kita perhatikan untuk sales dari sektor konsumsi dan juga retail sendiri, di kuartal 4 2020 itu sudah mulai mengalami peningkatan secara bertahap, secara gradual gitu. Jadi kita bisa expect tahun ini pastinya akan lebih baik, dan kalau saya ngomong seperti ini bukan berarti untuk 1 atau 2 hari gitu. Oke. Konsumsi domestik diperkirakan akan mengalami peningkatan, dan kalau bicara tentang saham konsumsi, masih ada saham big caps konsumsi yang sangat menarik sekali sebenarnya. Ini Permata sangat bagus sekali ya, yaitu ICBP dan juga Indofood, tapi memang pergerakannya nggak akan secepat saham-saham yang second liner gitu. Agak out of topic sedikit dari sektor konsumsi, kita melihat sektor perbankan juga bagus, khususnya perbankan big caps, di mana result dari perbankan big caps ini semuanya bagus-bagus semua, dan nanti saya akan bahas satu persatu untuk big caps perbankan yang mungkin teman-teman udah mulai untuk lirik lagi buat investasi gitu. Oke, masih dari dalam negeri, ada kebijakan ada kabar baik untuk perekonomian Indonesia dari Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dampak dari penerapan
PSBB atau PPKM ya, PSBB di awal pandemi ini udah mulai terlihat dan menunjukkan perbaikan sesuai dengan ekspektasi dari Kemenkeu sendiri gitu. Jadi untuk indeks penjualan retail ini naik menjadi 182,3 dari bulan sebelumnya 177,1. Cuman kalau saya perhatikan ini kayaknya seasonal aja nih gitu, udah dekat-dekat lebaran. Takutnya nanti habis lebaran tuh bisa turun sedikit, kita harus antisipasi juga habis lebaran tuh hati-hati dengan retail dan juga poultry itu bisa turun. Jadi ya ini seasonal aja buat trading aja lah gitu kalau untuk dua sektor itu. Nah, kemudian kita juga melihat indeks keyakinan konsumen atau IKK ini juga naik dari bulan Februari sebesar 85,8 menjadi 93,4 di Maret 2021. Sekalipun masih di bawah angka 100. Angka 100 itu artinya angka optimis. Jadi kalau IKK-nya di angka 100 artinya udah mulai optimis gitu. Jadi udah menunjukkan perbaikan. Nah, kemudian penjualan mobil sendiri seperti yang saya katakan kemarin itu sempat naik secara kemarin naik berapa ya? Sekitaran 70%, tapi itu secara bulanan atau gimana ya kemarin ya? Saya lupa datanya. Itu karena efek dari PPNBM, keringanan PPNBM. Nah, kemudian kemarin penjualan mobil dari ada pameran mobil di Jakarta itu juga sangat tinggi sekali, mencapai angka 1T lebih gitu. Nah, kalau data dari Kemenkeu penjualan mobil secara year on year dibandingkan dengan Februari tahun 2020 ya, secara year on year itu naik 10% ya, jadi ini cukup bagus gitu. 10% dibandingkan Februari 2021. Bulan Maret dibandingkan Februari 2021 itu udah mulai recover 10% gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini mobilitas masyarakat ini juga udah naik 5%. Ini lihat dari mana? Dari Google Mobility. Yang dari bulan sebelumnya tuh 2,3%. Jadi sekarang udah mulai aktif gitu. Terus konsumsi semen secara tahunan, ini highlight teman-teman. Konsumsi semen secara tahunan tumbuh signifikan 11,4 year on year pada Maret 2021 dibandingkan pada Februari kemarin itu cuma tumbuh 0,8% year on year. Jadi watch untuk semennya terutama nomor satu banget pastinya semen Indonesia, dan ini lebih arahnya ke, kalau kita main fundamental seperti ini arahnya lebih ke beli dan simpan hingga beberapa bulan ke depan gitu. Termasuk juga seperti Astra International itu beli dan simpan hingga beberapa bulan ke depan. Saya sangat percaya sekali kebijakan dari pemerintah masih akan mendorong permintaan dari kendaraan bermotor itu naik gitu. Oke, nah jadi itu permintaan semen yang kita highlight adalah SMGR, bukan buat trading, paling tidak untuk jangka menengah itu masih menarik gitu untuk Anda simpan. Nah, kemudian untuk sektor semen sendiri, kalau buat trading mungkin kita lebih nge-watch untuk SMBR untuk jenis sahamnya, tapi untuk timingnya nanti kita akan kasih tahu aja di IM Trade ya. Karena kalau untuk trading ini sangat dinamis sekali. Sekarang sih SMBR masih di area support dan masih stagnan, masih sideways gitu. Oke, terus kemudian ada 14 BUMN anak usaha yang mau IPO. Ini informasi yang kita dapatkan juga yang udah dibeberkan atau dikatakan oleh Pak Erick Thohir secara langsung gitu. Jadi perusahaan yang akan dilepas ini berasal dari sejumlah klaster untuk BUMN, mulai dari industri, energi, oil and gas, kemudian kesehatan, keuangan, industri pangan dan pupuk, kemudian jasa telekomunikasi dan media. Nah, terus kalau klaster industri mineral dan batubara ini juga ada 14 perusahaan BUMN dan anak usaha yang akan IPO gitu. Jadi dari energi, minyak dan gas sendiri ini ada Pertamina-nya ada 5 macam, ada International Shipping, Geothermal Energy, Hulu Indonesia, Listrik Tenaga Uap dan juga Hilir. Nah, kalau dari industri kesehatan ini ada Bio Farma yang berpotensi akan IPO dan juga Indonesia Healthcare Corporation. Kemudian dari jasa keuangan ada PT IDC dan Payment Gateway. Dari pangan dan pupuk ini ada Pupuk Kalimantan Timur. Dan telekomunikasi dan media ini ada anak usahanya Telkom yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Mitra Tel, yang ini lumayan gede juga, nanti bakalan jadi
pilihan lain selain Tebik dan Tower gitu. Kalau teman-teman mau investasi perusahaan tower-toweran, ya ini menjadi satu pilihan lain selain Tebik dan Tower, dan ini cukup besar juga untuk Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel, anak usaha Telkom. Kemudian ada Telkom Data Center yang merupakan anak usaha Telkom juga. Jadi Telkom tahun ini ada sentimen positif dari rencana IPO dua anak usahanya gitu. Nah, kalau dari industri mineral dan batubara ini ada PT Inalum Operating dan juga PT Indonesia Asahan Aluminium, Persero, Inalum atau Mind ID, dan juga PT Logam Mulia gitu. Oke. Yang bakalan IPO di tahun ini Mitratel, terus PGE, Pertamina Geothermal Energy yang udah pasti ya, dan juga penggabungan dengan geothermal lainnya dengan PLN gitu. Jadi ditunggu aja teman-teman. Nah, saya mau bahas sekarang banking nih, teman-teman. Saya mau bahas banking. Kenapa banking saya bahas lagi? Karena cukup menarik ya. Jadi 3 atau 4 besar perbankan di Indonesia ini sudah sangat berkembang secara digital gitu. Jadi yang pertama dari BCA sendiri. BCA ini juga dia ada mengakuisisi Bank Royal dan digitalisasinya juga cukup berkembang. Kemudian yang kedua, BRI sendiri saat ini juga masih fokus pada sisi lending gitu. Nah, kemudian kalau Mandiri ini akan menggunakan untuk subsidiary-nya buat mengimprove dari ekosistem mobile-nya. Nah, kalau BCA dan BRI ini mereka sedang mempersiapkan juga subsidiary mereka gitu. Dari BCA Digital Bank, di mana dia mengakuisisi Bank Royal, dan kalau BRI ini dari BRI Agro. Besok saya akan live dengan BRI Agro gitu, untuk menjadi bank digital sepenuhnya. Yang belum dari 4 perbankan besar yang belum terdengar kenceng untuk digitalisasinya BBNI gitu ya. Oke, dan data dari Bank Indonesia saat ini untuk bank loan sendiri ini terkontraksi 2,1% year on year di Februari, ya. Tapi kalau kita perhatikan secara month on month-nya, year on year itu kan dibandingin dengan tahun sebelumnya. Ya kan, Februari dulu belum kena dampak COVID kan, jadi masih terkontraksi. Tapi kalau secara bulanannya, loan growth-nya ini udah mulai naik 0,4%, didorong oleh working capital loan gitu. Jadi orang-orang butuh modal untuk kembali mengembangkan usahanya. Nah, ini merupakan satu tanda yang cukup bagus juga bahwa perekonomian mulai bergerak gitu. Oke, kita juga ngelihat untuk beberapa bank besar ini masih meningkatkan provisioning-nya pada 2 bulan pertama tahun 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 kemarin. Sehingga teman-teman kalau kita lihat ini artinya bagus, provisioning itu artinya menjaga risiko mereka ya terhadap kredit macet gitu. Oke, kita lihat BCA ya sekarang ya. Kita lihat BCA. Saya mau bahas dulu BCA ini secara teknikal, teman-teman, dan saya mau kasih satu komen cepat aja untuk BCA ini, satu komen yang ini ya, yang cepat untuk BCA. BCA ini meskipun udah di angka 31.600-an hari ini, bukan di angka 30.000 seperti yang terjadi pada tanggal 13 April kemarin, ini masih angka yang cukup atraktif untuk teman-teman masuk buat simpan jangka panjang. Jadi 30-32 itu masih angka yang cukup bagus. Banyak teman-teman yang baru masuk ke pasar saham di bulan Januari, Februari, dan mungkin merasa kayak, waduh fluktuasi marketnya ini kayak gimana ya, unpredicted banget di masa sideways seperti ini. Kayak harus cuan bungkus gitu. Mau trading itu kesempatannya nggak banyak gitu ya. Jadi mungkin yang profit sampai 2 digit tuh sekarang nggak banyak atau jarang gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang mulai mengalami kerugian atau either cut loss ataupun floating loss gitu. Capek trading atau misalkan ada beli perbankan yang kecil-kecil, Agro, BRIS dan kawan-kawan yang mungkin masih posisi
posisi minus-minus gitu ya. Kalau teman-teman masih mau trading sih ya terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Anda benar-benar lelah gitu, banyak karena yang ngomong ke saya misalkan benar-benar lelah ngelihat market kondisi saat ini dan mau ditukar ke satu saham aja, ya ini disclaimer juga ya. Ini mumpung BCA-nya lagi murah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dia pasti naik nggak? Kasih waktu beberapa bulan, pasti naik. Kalau sampai BCA murah, BCA turun, dan Big Fund nggak mau masuk, itu udah satu fenomena yang sangat aneh sekali gitu. Jadi kenapa saat ini saham belum banyak bergerak naik, IHSG kenapa belum banyak bergerak naik? Sebenarnya faktor utama saat ini adalah mereka lagi pada Big Fund itu pada nungguin BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek itu kan sekarang mereka lagi hengkang di pasar saham gitu. Kemungkinan akan selesai itu setelah Lebaran. Kita nggak tahu juga, kita juga nggak bisa track itu. Tapi yang jelas teman-teman, mutiara tetaplah mutiara. Emas tetaplah emas gitu loh. Kalau misalkan saham yang sangat bagus sekali, perusahaan yang sangat bagus lagi dalam kondisi sangat terdiskon, saya sangat percaya sekali Big Fund juga pasti akan ngeliriknya sama-sama perbankan, big caps dan juga second liner semuanya turun. Pastinya yang dipilih yang fundamentalnya terbaik dulu gitu. Dan BCA ini termasuk the best di Indonesia. Oke, kita akan lihat untuk teknikal dari saham-saham perbankan yang lainnya juga ya. Nah, untuk teknikal dari saham perbankan yang lainnya, big caps perbankan, BBRI ini pas di murah-murahnya. Perhatikan teman-teman, BBCA, BBRI, dan BMRI. Buat teman-teman yang bisa ngebaca secara teknikal, BBCA itu udah bottoming duluan. Selalu kayak gitu. Dia kalau jatuh duluan, bukan. Dia kalau jatuhnya kadang belakangan, tapi kalau naik duluan gitu. Nah, perhatikan BCA, dia itu udah bottoming di 13 April, itu membentuk V. Sedangkan BBRI sampai hari ini itu belum bottoming ya. Jadi tanggal 13 April memang dia bottoming naik, tapi hari ini BBRI itu turun kembali menyentuh harga yang sama dengan tanggal 13 April kemarin. Jadi sama rendahnya atau sama murahnya dengan 13 April. Sementara itu BCA setelah naik dari 13 April kemarin nggak turun-turun. Ya, kemudian BMRI. Jadi BBRI belum bottoming. BMRI baru hari ini naik, teman-teman. Jadi perbankan besar ini kalau misalkan teman-teman capek kayak trading saham kecil-kecil, Anda bisa coba untuk taruh di sini. Diversifikasinya mungkin lebih banyakin di sini, khususnya BCA. Disclaimer teman-teman ya. Tapi saya sungguh melihat fundamentalnya untuk perbankan satu ini, perusahaan satu ini bisa dibilang, kalau menurut saya pribadi, saat ini merupakan perusahaan dengan fundamental paling top di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman nanya saham terbaik apa? Terbaik itu dilihat dari kacamata apa? Kalau dilihat dari kacamata fundamental ya BCA gitu. Istilah kata teman-teman yang masih pemula mau masuk ke saham dalam tanda kutip merem mata, nggak mau terlalu banyak liatin sahamnya, ditinggal beberapa bulan sampai 1 tahun, ya udah masukin BCA aja. Yang paling penting adalah timing gitu, jangan beli BCA-nya di atap juga, di resisten. Kayak ya kalau BCA secara valuasi ini nggak bisa dibilang murah ya, tapi kita mesti lihatnya secara teknikal, sama-sama valuasinya nggak murah. BCA di harga 36-37 ribu itu resisten gitu, 36 ribuan tuh resisten, 35 juga resisten gitu. Tapi kalau di angka-angka saat ini, angka 30-32 nyicil aja. Jadi tiap kali dia semakin turun, semakin dibeli gitu. Jadi saya punya teman, ya tapi angka ini nggak bisa dijadiin patokan ya. Dia bilang tiap kali turun dia beli 10 juta, tiap kali turun beli 10 juta. Nah tiap kalinya itu saya nggak tahu tiap hari atau tiap minggu, kan budget orang beda-beda. Intinya BCA di angka 30-32 itu masih oke. Terus kemudian saya mau cek untuk fundamentalnya juga. BCA sebenarnya untuk loan growth-nya atau pertumbuhan hutangnya ini masih sangat challenging banget ya setelah pada masa pandemi ini. Tapi untuk NIM dia, net interest margin dia ini cukup stabil, dan juga OPEX-nya atau operational expense-nya itu turun di kuartal 1 2021 gitu. Ya, jadi
dia labanya meningkat karena efisiensi sebenarnya. Dan BCA ini tingkat ini ya, dia manage resikonya itu sangat sangat prudent banget gitu. Oke. Untuk NPL coverage-nya sendiri untuk BCA ini dia cukup meningkat ya untuk NPL coverage-nya karena provisionnya dia juga naik gitu, dan ini bagus. Artinya apa? Artinya manage resikonya BCA ini terhadap kredit macet cukup baik gitu. Kalau NPL-nya sendiri atau tingkat kredit macet BCA sendiri saat ini di angka 1,8, agak naik dibandingkan di kuartal 1 2020, tapi masih jauh di bawah standar BI di angka 5%. Nah, kalau kita bandingkan, nah kalau BBNI ini NPL-nya sekitaran angka 4%-an untuk kredit macetnya. Untuk BRI dan BMRI kebetulan saya belum catat ininya ya, nggak ada catatannya. Nah, kalau BRI gimana? Bank Rakyat Indonesia untuk NIM-nya gimana? Untuk NIM-nya BRI ini ada peningkatan sebanyak 20 basis point secara bulanan. Dan ya, ini juga cukup bagus ya. Kalau BRI ini dia ada mensupport pemerintah untuk boosting UMKM. Ya, kredit untuk UMKM-nya. Oke, kita coba cek untuk teknikalnya BBRI. BBRI saat ini di area support 4130 masih belum bottoming, jadi kemungkinan masih akan bisa ada koreksi lagi. Kalau sampai ke level 4 ribuan ya kolek-kolek aja sih kalau mau investasi jangka panjang teman-teman ya. Sedangkan kalau Bank Mandiri secara teknikal, ini udah bottoming kemarin, udah membentuk V kemarin, supportnya di angka 6.000. Jadi kalau misalkan Anda koreksi sampai ke 6.000, teman-teman yang mau long term investing boleh masuk. Pilih mana di antara 3 atau 4 perbankan besar ini? Ya kalau modalnya cukup masuk ke BCA. Kalau enggak ya masuk BRI juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman boleh cobain virtual investing IDX dengan cara masuk ke virtualtrading.idx.co.id ya, buat yang mau coba-coba untuk masuk pasar saham tanpa modal. Oke. Saya coba mau cari pertanyaan. Stephen Wibisono. Mana tadi hilang pertanyaannya? Aduh, hilang. Aku bacain pertanyaan yang lain aja ya. ASI kan udah murah nih, habis bagi dividen masih prospek nggak ya? Coba aku lihat ya. ASI kalau teman-teman nanya secara fundamental masih sangat prospek banget, malah ini dikasih diskon lagi gitu. The bestnya ASI ini di angka 5.000, ASII 5.000 sampai dengan 5.000 ya, sekitaran 5.500 lah. Mungkin angka ini agak beda-beda dikit dengan angkanya IM-Trade ya. Ya jadi ini angka yang cukup murah juga kalau teman-teman mau investing di ASII buat diversifikasi. GGRM gimana? Banyak yang nanya GGRM. GGRM ini masih agak-agak slow buat investing, bukan buat trading ya. Ini sekarang lagi balik dekat ke support lagi. Sementara ini supportnya ada di angka 35.700. Jangka pendek ini teman-teman bisa dapat harga lebih murah sih, 35.700 sampai 37.000. Resistennya di mana? Resistennya yang terdekat saya update di angka 38 ya. Jadi resistennya 38.000 untuk GGRM tercapai kira-kira berapa lama?
less than a month lah, 38 ini. Jadi kalau misalkan mau trading ada upside juga tapi lambat dia gitu. Nah, kalau ini ada yang nanya Tevi Irawan ya, Tevi Irawan, sekalian saya bagi giveaway ya. Nanti dapat M-Trade 7 hari gratis, langsung aja masuk ke DM saya dengan MT7 nama email dan WhatsApp, atau langsung ke mtrade.id, di situ ada tombol WhatsApp, diklik, masukin MT7 nama email dan WhatsApp gitu. Nah, Tevi Irawan resistennya di angka tadi 38.000, ada resisten 1, resisten 2 ini ada MA 100 di 38.800. Masih downtrend, jadi jangan tanya kok beli saham masih downtrend gitu. Saya bukan suruh beli atau gimana sih, enggak. Cuman GGRM ini untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau investasi jangka panjang itu mindsetnya adalah buy the company. Kalau trading mindsetnya adalah trade the trend gitu. Nah, kalau gudang garam ini secara fundamental bagus, cuman secara sektor itu agak kurang diminati karena nggak ESG. Tapi masih bisa naik nggak? Oh, masih bisa banget. Fundamentalnya sangat bagus dan valuasinya tuh parah, murahnya parah banget. Satu-satunya mungkin sedikit dari beberapa saham yang masih secara valuasi PI-nya tuh masih di bawah standar deviasi -1 gitu. Harris siapa tadi? Gak bisa keluar pertanyaannya. Harris tadi nanya PBV-nya BCA ini agak mahal, apa nggak kemahalan? Nah, tadi saya juga ada mention kalau BCA ini saya nggak ngelihat berdasarkan valuasinya dia memang premium gitu loh, fair value bahkan lebih dari fair value-nya dikit. Cuman kalau ngelihat secara teknikal ini sudah lumayan terdiskon. Jadi kalau BCA tadi ada diskon teknikal dari puncaknya itu sampai saat ini sekitaran 14%. Kalau sampai 13 April kemarin sekitaran 18%. Jadi kalau turun nambah lagi nyicil beli dikit-dikit. Intinya tuh dalam investasi, dalam saham maupun di dalam coin trading apapun, kata kuncinya adalah cash is the king. Jangan habisin duitnya langsung gitu. Duit di portofolio maksudnya. Suandi Wang, Miss, kalau ayam-ayaman apakah masih prospek? Oke, saya mau bahas poultry ya, kelupaan bahas poultry hari ini. Ya, poultry ini sebenarnya kemarin tuh kan cukup uptrend ya, terus kemudian turun 2 hari, hari ini mantul lagi. Kalau saya perhatikan tuh pantulannya sifatnya jangka pendek aja, buat swing trading aja. Kita tadi ada trading main atau Malindo Feed Mill gitu ya. Jadi untuk jangka pendek aja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya di Java juga siap-siap untuk profit taking dekat Lebaran ini. Karena nanti habis Lebaran itu ada sentimen demand disruption. Jadi jelang Lebaran naik, demand-nya habis Lebaran bisa agak-agak turun. Karena secara historical demand itu akan jatuh pasca Lebaran untuk sektor poultry ini. Dari sisi supply, terjaganya supply saat ini masih bergantung pada culling oleh pemerintah gitu. Jadi Culling keempat pada 2021 ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintah untuk menjaga suplainya ke depan. Culling itu pemusnahan ayam. Iya. Kemudian sentimen berikutnya yang agak kurang bagus untuk sektor poultry ini adalah harga jagung. Harga jagung ini naik tinggi meskipun pasca panen. Nah, harga jagung ini menjadi salah satu bahan baku pakan yang masih tinggi karena permintaan untuk pakan unggasnya masih lumayan tinggi ya. Jadi normalisasi harga akan diperkirakan terjadi pada Mei sampai Juni nanti. Dan meskipun demand melonjak pada Ramadan, impor broiler kayaknya nggak bakalan terjadi gitu karena Indonesia saat ini lagi kelebihan pasokan ya, ditandai oleh culling oleh pemerintah ini masih dilakukan terus gitu ya. Pemulihan perekonomian pastinya akan mendorong margin dari segmen dog dan broiler,
Tapi hati-hati dengan downside risk itu tadi. Jadi poultry meskipun hari ini Java naik tinggi, ini jangka pendek aja sifatnya dan jangan terlalu agresif untuk masuk di poultry. Paling short term trading aja gitu. Oke. Fundamentalnya, kalau Java sendiri sampai akhir tahun 2020 kemarin, dia mencatatkan pertumbuhan laba bersih itu naik secara kuartalan. Di kuartal 4, 647%. Ya, jadi kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan Java sebesar 50,2% di kuartal 4 2020. Dan segmen peternakan komersial ini jadi bisnis utama Java. Dia juga kasih katalis positif atau kontribusi positif dengan kenaikan sebesar 15% year on year. Yang menyumbang income-nya Java di tahun 2020 kemarin juga gitu. Sebenarnya dari tiga ini Java, Cepin dan juga Main itu selalu Java dia jalan duluan. Jadi kalau misalkan ketinggalan bisa masuk ke Cepin atau ke Main kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investasi Java itu yang paling menarik secara fundamental karena dia juga terus berinovasi. Kemarin di tahun 2020 dia juga ada akuisisi So Good Food. Cuman kalau investasi saya tidak merasa bahwa sekarang ini timing yang tepat buat masuk ke Java karena udah agak-agak naik agak ketinggian gitu. Jadi tahun 2021 kemarin pada masa pandemi tepatnya 28 Agustus, Java ini justru mengakuisisi So Good Food. Ya, jadi akan sangat bagus sekali untuk bisnis Java dari hulu ke hilir semuanya. Dan selain itu, Java ini juga dia melakukan ekspansi jaringan distribusi sangat bagus sekali dengan melakukan kerjasama dengan Ralali.com, e-commerce khusus business to business gitu, B2B. Nah, ekspansi ini dilakukan untuk mendekati pasar secara langsung dengan menyasar konsumen kecil menengah atau UMKM. Oke. Oke, teman-teman, saya coba cek untuk pertanyaan lainnya. Saya cek komen ya. Udah komen nggak? Mayora, sideways terus Mayoranya. BPKP Agro masih sideways. Main gimana? Main. Malindo Feedmill. Malindo Feedmill-nya hari ini tadi juga mantul dari support. Kita trading Malindo Feedmill hari ini. Terus. Kalau secara fundamental Malindo Feedmill ini dia ada 3 portofolio bisnis yang masih saling terintegrasi, yaitu upstream feed and breeding farm, farming ya, broiler dan juga processed food. Jadi ini dapat satu sentimen positif dari Ramadan dan Lebaran aja gitu. Dan juga karena program Kaleng pemerintah ini juga ngejaga harga, ini ngebantu banget untuk Main. Nah, kalau Main sendiri fundamentalnya masih agak kurang ya, makanya kita trading aja. Seperti yang saya bilang tadi, Java paling kuat untuk 3 ini. Di full year 2020, Main ini masih membukukan kerugian bersih sekitar 38,9 miliar. Setelah sebelumnya untung bersih 152 miliar gitu. Ya, jadi kinerja top line-nya waktu itu agak-agak turun, 27,5% Y on Y. Jadi ini Main kita trading aja, teman-teman. Sama-sama kalau jangka pendek dia ada sentimen harga sahamnya masih agak berfluktuasi, bisa di tradingin. Oke, teman-teman. Itu aja ya teman-teman ya, PMU. PMU gimana? Ntar aja deh, besok kapan-kapan ya PMU. Gojek, Tokopedia lebih baik DCA atau Lamsam? DCA sih, DCA aja.
Oke, teman-teman saya mau kasih giveaway ya. Giveaway-nya adalah pertanyaannya apa ya? Oh iya, malam hari ini kita lagi nungguin sentimen apa nih? Gitu. Kita lagi nungguin sentimen apa malam hari ini? Kita akan pilih 5 pemenangnya hari ini. Sambil nungguin pemenangnya ya, yang jawab giveaway, saya mau share tentang besok hari Sabtu besok hari Sabtu teman-teman masih ada SODV jam 8 malam. Tapi yang live-nya bersama member itu Jumat jam 4 gitu. Dan ya sidang The Fed. Mata Penguin, Stephen Wibisono, Risma Setia, Mary Kristianti, Arif _B101 langsung aja DM ke EMT7 nama email dan WhatsApp. Terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga teman-teman yang mau daftar SODV bisa ke mtrade.id/SODV kode promo APR28. Dan teman-teman sekali lagi buat yang mau nyobain virtual trading IDX bisa langsung ke virtualtrading.idx.co.id atau disebut juga dengan virtual investing. Saya Ellen May, semoga semuanya bermanfaat yang saya bagikan, dan salam profit.